Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan yang lagi nonton tutorial ini diberikan kesehatan semuanya. Amin. Ya, kembali lagi di channel. Nah, sekarang saya akan melakukan ini nih, pengenalan tutorial tentang Adobe Illustrator ya. Dimana bagi pemula, untuk teman-teman mau belajar Adobe Illustrator, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada lambang atau simbol huruf AI ini yang artinya Adobe Illustrator ya. Nih yang berwarna coklat atau oranye. Kita klik aja di sini. Nah, lagi proses nih, di sini lagi proses. Oke, nah di sini tampilan Adobe Illustrator seperti ini ya. Bagaimana kalau biar lebih lengkapnya lagi, saya klik file dulu ya, biar lengkap nih di sini nih. Karena kan di sini aja belum ada properties barnya ya. Nah, biar lengkap kita akan tampilkan dulu nih bentuk artboardnya ya. Oke, di sini kita klik file di menu bar, lalu new. Nah, di sini ada new dokumen nih. Nah, new dokumen di sini di sini ada name ya. Name di sini itu untuk memberikan judul atau nama file dari hasil kerja kita nanti ya. Oke, lalu di sini ada size. Nah, ada size di sini. Untuk size-nya di sini ada A4 nih. Nah, ada A4 di sini. Untuk menentukan ukuran area kerjanya, kita dapat memilih dengan cara klik bagian panahnya dan silakan pilih ukuran kertas sesuai yang teman-teman inginkan ya. Ada tanda panah di sini. Nah, di sini ada letter, legal, tabloid, A4 dan sebagainya. Oke, kalau kita di sini saya A4 aja deh, standar. Lalu di sini ada width dan height ya. Nah, kalau width ini di sini dan height untuk menentukan ukuran lebar dan panjang area kerja. Oke, lalu ada orientation. Nah, di sini kayak ada gambar orang nih. Di sini untuk menentukan posisi bidang kerja. Teman-teman mau potret kah atau landscape kah yang ini? Oke, lalu kalau sudah teman-teman menentukan ukuran dan sesuai dengan keinginan teman-teman, kita klik OK aja ya. Nah, kita klik OK aja di sini. Nah, ini deh baru lengkap tampilan dari Adobe Illustrator ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada toolbox nih, di sini teman-teman nih. Ya, di sini ada toolbox. Nah, toolbox kalau nggak salah itu hampir sama dengan tampilan di Adobe Photoshop. Nah, oke. Di sini ada toolbox. Lalu di atasnya toolbox ini ada menu bar. Ya. Nah, di sini ada menu bar. Di sini menu bar berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategori masing-masing. Menu bar meliputi dari file, edit, objek, tipe, select ya. Lalu masih banyak lagi, ada window, help. Nah, menu bar di sini sebenarnya tidak jauh berbeda nih dengan menu software lainnya, memiliki fungsi yang sama. Oke, di bawah menu bar kita akan lari ke properties bar nih, yang di sini nih. Ini properties bar namanya ya. Properties bar berisi perintah-perintah yang sedang aktif atau sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Jadi, properties bar akan selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Tools yang muncul pada properties bar juga sesuai dengan objek yang teman-teman kerjakan nantinya. Nah, oke, kita lanjut di title bar. Nah, title bar di sini nih. Ya, ini title bar nih. Di bawah properties bar itu ada title bar. Ya, sesuai dengan namanya, title bar berisi judul dari kertas kerja yang teman-teman kerjakan. Biasanya di dalam title bar, jika teman-teman belum menyimpan lembar kerja judulnya masih
Untitled 1 nih kayak saya nih, karena tadi saya belum ganti namanya, masih Untitled 1 namanya nih. Nah, ini yang disebut dengan title bar ya. Oke, toolbox tadi nih ketinggalan nih, jagoan nih toolbox nih ya. Nah, ini toolbox ini. Nah, ini nih yang kursor saya bergerak nih ya, atas bawah. Nah, di sini merupakan bagian penting dalam Adobe Illustrator. Kenapa? Karena di dalam toolbox ini berisi tools atau perintah untuk membuat, mengedit, mengisi, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam lembar kerja teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami tools-tools yang ada di dalam toolbox ini. Ada banyak seperti ya, atau sekali tools yang harus teman-teman pelajari. Nah, saya akan menjelaskan, nggak semuanya sih, jadi yang sering dipakai aja, yang sering dipakai untuk bagi pemula. Jadi nggak semuanya ini nih, takutnya teman-teman puyeng ya. Oke, habis dari toolbox kita lari ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini itu ada panel docking area nih ya. Sebelah kanan ini itu ada panel docking area. Nah, panel docking area pada tampilan Adobe Illustrator ya, bagiannya adalah bagian baru, tetapi di dalamnya adalah tools-tools lama yang kemudian dijadikan satu untuk memudahkan pengguna dalam menjangkaunya. Berisi tools-tools penting nih di panel docking area seperti color gate, brush, switch, simbol, stroke, gradient ya. Di sini tuh yang kursor saya bergerak nih. Ini. Nah, lalu ada transparansi, appearance, graphic style, layer. Nih yang paling bawah nih, layer ya. Kurang lebih sama sih layar nih kayak Adobe Photoshop. Nah, lalu ada artboard. Oke, kalau sudah kita lari ke artboard nih, tengah-tengah nih. Nah, ini dia nih pentolannya nih ya. Yang kotak putih ini namanya adalah artboard ya. Nah, di sini artboard bagian selanjutnya dari Adobe Illustrator yang tadi saya bilang tuh, artboard ini yaitu lembar kerja aktif yang berfungsi sebagai tempat menyunting objek atau gambar. Ukuran artboard dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman inginkan ya. Nah, di sini nanti kita mau menaruh objek, mau ngedit, semua ada di artboard sini. Kalau di Adobe Photoshop namanya drawing page, tapi kalau di Adobe Illustrator itu nama kerennya adalah artboard ya. Oke, kita lari lagi. Nah, saya nggak akan nggak akan banyak banget. Jadi yang ada di sini aja nih, yang sering kita pakai aja ya. Nah, di sini nih kita di docking area yang sering dipakai adalah layer ya. Nah, saya nggak mau semuanya menerangkan, yang penting-penting aja layer. Nah, di sini di layer, ini berfungsi untuk memudahkan teman-teman mengatur objek secara individu nih, atau secara grup. Layer bisa diibaratkan plastik transparan, di mana teman-teman dapat menggambarkan tiap-tiap elemen gambar pada masing-masing objek, dapat menempati satu layer. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini di A ini nih, yang gambar mata nih, yang kursor saya nih. Nah, di gambar mata ini namanya visibility. Nah, fungsinya itu adalah untuk menyembunyikan dan menampilkan objek. Wah ya, belum ada objeknya. Ini kita contohkan aja ya. Kita klik aja di sini rectangle tool, lalu kita pilih di sini polygon tool deh. Oke, polygon tool, kita klik tengah-tengah. Nah, seperti ini. Yang ini kita okein aja. Ini maksudnya slide ini itu titik ya. Kan ada 6 nih. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 di sini nih. Nah, ini 6. Ya, kalau mau kita tambahin jadi 7, berarti sudutnya akan bertambah. Nah, 8 akan bertambah. 8 deh, misalkan ini 8 nih. Ya, ini kan masih 6. Kalau kita okein, nah jadi 8 dia. Ini kita selection dulu. Kurang lebih sama sih kayak Adobe Photoshop. Kalau kita mau mengganti ke objek selanjutnya, kita selection tool dulu. Nah, yang ini
Kita hapus saja, yang ini kita hapus. Soalnya kan tadi kita milihnya 8 ya sudutnya. Nah, karena tadi kita milih 8, di sini ada 8 sudutnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita perumpamaan aja ini. Objeknya ada 8, lalu kita mau misalkan di sini layer 1 ya. Nah, tadi di sini ada A, visibility, yaitu yang gambar mata nih. Nah, di sini berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan objek. Nah, kalau kita klik mata ini, maka objek ini akan hilang karena fungsinya dia untuk menyembunyikan. Nah, kalau kita klik lagi matanya, muncul lagi karena fungsinya juga selain menyembunyikan juga menampilkan objek dia. Mana nih? Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi yang tombol kedua, yaitu ada lock ya. Nah, lock di sini ini nih sampingnya mata ya, toggles, tulisannya toggles lock. Nah, kalau kita lock ini fungsinya untuk mengunci objek agar tidak dapat digeser atau diedit. Kita contohkan objeknya 2 aja deh. Sini satu lagi, saya mau rectangle tool aja. Nah, di sini deh kita selection tool dulu. Di sini kan ada 2 nih ya, ada 2. Nah, lalu misalkan di sini objek yang ini kita lock, yang kotak nih, yang rectangle tool. Ya, kita lock. Nah, di sini tuh ya, yang kotak ini sudah tidak bisa kita geser-geser meskipun kursornya sudah diarahkan ke rectangle tool ini yang gambar kotak karena sudah kita lock. Ya, kalau yang ini tuh sudah kita lock. Nah, oke. Lagi. Nah, oke. Sampai sini dulu pengenalan Adobe Illustrator ya. Nanti menu-menu lainnya akan kita pelajari di next video. Jangan lupa teman-teman untuk like ya, subscribe, nyalain loncengnya biar kalau saya bikin channel baru lagi tentang tutorial yang lain, teman-teman akan dapat update yang terbaru. Ini kita close aja ya, ini kita close. Nah, ini kita no save aja. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih.